Shalom saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-85 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang indah yang Kau berikan. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur 85 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjemur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Semua kita merindukan apa yang namanya keselamatan. Setiap orang pasti pengen selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Semua orang mau mendapatkan ucapan selamat juga, dan kau boleh mengucapkan selamat juga di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan orang berguyon, apa itu guyonnya? Sebenarnya orang Indonesia pertama sampai ke bulan gitu ya, adalah yang bernama Selamat katanya ya. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Neil Armstrong mendarat dengan selamat di bulan katanya. Ya memang yang mau dikatakan adalah keselamatan atau selamat itu menjadi kerinduan kita. Selamat itu menjadi bagian yang terindah dalam hidup kita. Kita sering bertemu dengan hal itu. Selamat pagi, selamat siang, malam, sore gitu ya. Atau selamat sukses, selamat berbahagia, bla bla bla. Selamat itu sekali lagi menjadi kerinduan setiap kita, bahkan apa yang dinamakan dengan keselamatan itu. Firman Tuhan pada perikop kita pada saat ini menjawab apa yang menjadi pertanyaan bangsa Israel ketika mereka di dalam situasi yang sangat menggetirkan. Pertanyaan itu yang mengatakan di ayat yang ke-6, untuk selamanya kan Engkau murka atas kami dan melanjutkan murkamu turun-temurun? Apakah Engkau tidak mau menghidupkan kami kembali sehingga umatmu bersuka cita karena Engkau? Perikop ini adalah menjadi jawabannya. Itulah bentuk kerinduan keselamatan yang mereka harapkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan itu menjadi kerinduan kita bersama. Dan firman Tuhan menjawabnya di ayat yang ke-10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita melihat kekuatan firman Tuhan pada saat ini. Evangelium yang Tuhan nyatakan bagi kita pada saat ini, berita sukacitanya adalah keselamatan itu dekat pada orang yang takut akan Dia. Minggu Advent kedua ini menyatakan sebuah keindahan yang luar biasa bagi kita. Keindahan apa itu? Keindahan bahwa
Penantian kita akan keselamatan itu dekat sekali dengan kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu dekat pada orang-orang yang takut akan Dia. Saya mau kita menyederhanakan kalimat dekat itu. Seperti apa? Ya, kita pasti bisa membayangkan bagaimana orang yang dekat dengan kita gitu ya. Orang yang dekat dengan kita atau ketika kita dekat dengan orang lain, pasti kita adalah orang yang pertama sekali tahu tentangnya. Pasti kita pertama kali orang yang diberitahu akan keberadaannya. Pasti kita adalah orang-orang yang bahkan tahu tentang situasi kehidupannya, bahkan perasaannya. Itulah orang dekat. Dan kita tahu juga suka bercanda kenapa dia bisa masuk perusahaan itu, kenapa dia bisa masuk lembaga institusi itu. Kita secara guyon atau apalah itu kita bilang, iyalah dia kan punya orang dekat di sana gitu ya. Sekali lagi, menjadi orang dekat dengan Tuhan itu adalah menjadi sebuah kekuatan yang tidak terbantahkan di dalam kehidupan kita. Orang dekat itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah pribadi yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan itu adalah orang yang tidak pernah memblok Tuhan. Kalau kita sekarang hobi ngeblok gitu ya. Katanya kita dekat, katanya kita teman, tapi kita ngeblok dan tidak ada komunikasi. Itu bukan orang dekat, itu bukan teman. Tapi firman Tuhan mengatakan bagi kita bahwa kalau engkau merindukan keselamatan itu, kalau engkau merindukan selamat di dalam kehidupanmu, jadilah orang dekat Tuhan. Dengan apa? Takutlah akan Dia. Melakukan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kerinduanmu, maka penantianmu akan terjawab sudah. Karena apa? Sekali lagi, orang dekat Tuhan itu adalah orang yang pertama sekali akan dinyatakan Tuhan, akan dijemput Tuhan, akan diperhatikan Tuhan, akan diperdulikan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya kalau engkau punya teman dekat, kalau kamu punya orang dekat, jangan lupa hal yang terutama adalah dekatlah dengan Tuhan. Indah sekali lagu itu kan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Ya, hanya dekat Allah Bapa. Lalu apa yang mau dikatakan untuk hal yang kedua di dalam firman Tuhan ini? Tuhan mengatakan melalui pemazmur bahwa Tuhan akan berbicara, Tuhan akan menghadirkan kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Ini untuk menjawab apa? Ini untuk menjawab bahwa ketika kita merasakan ketidakdamaian, ketidaksukacitaan, ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa ketika orang dekat, bahwa ketika Yesus itu, bahwa ketika Tuhanmu itu hadir menjawab penantianmu, maka damai itu akan menjadi milikmu. Maka keadilan itu, maka kesetiaan itu, damai sejahtera itu, ayat 10 dan ayat yang ke-11 itu, kebaikan itu ditambah dengan ayat yang ke-12 akan menjadi milikmu. Bukankah kita semua menginginkan kedamaian? Lihatlah situasi yang terjadi terakhir ini. 4 orang dibunuh di dalam gereja, rumah ibadah di bumi hanguskan. Lihatlah sekelompok orang yang mengatasnamakan Tuhannya, tanda petik, ternyata memporak-porandakan dan mengacau balakan kedamaian di tengah-tengah kehidupan kita. Kita cari damai, kita merindukan kedamaian itu. Dan ketika dunia ini tidak bisa menjanjikan kedamaian itu, tapi Yesusmu, Tuhanmu,
yang datang di tengah-tengah kehidupanmu, yang hadir di dalam kehidupanmu, akan menghadirkan kedamaian itu. Membuat hatimu nyaman, membuat hatimu tenteram, membuat hatimu penuh dengan kedamaian. Kalaupun mungkin kesedihan, kalaupun mungkin ketidakadilan, kalaupun mungkin ketidakbaikan hadir di tengah-tengah kehidupanmu saat ini, tapi percayalah, ketika Yesus hadir, maka damai itu menjadi milikmu. Maka damai itu menjadi kerinduan setiap kita dan hadir nyata, dijawab oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Anda mungkin tidak merasakan damai di dalam hatimu oleh orang-orang di sekitar kehidupanmu, oleh orang-orang di sekitar keluargamu, oleh saudara-saudaramu, membuat hatimu tidak nyaman, membuat hatimu tidak sejahtera. Engkau tidak dianggap, engkau tidak diperdulikan, engkau bahkan tidak diperhitungkan di tengah-tengah kehidupanmu. Bapak, Inang, pemuda atau pemuda barangkali ya, yang hatinya sekarang tidak damai karena pacarnya tidak mau tahu, karena pacarnya tidak memberi kabar, tidak mau bilang-bilang gitu ya, atau mungkin Anda diselingkuhin atau dia punya pacar lagi gitu ya. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih hatiku di dalam Tuhan Yesus, maka terimalah, maka tetaplah menanti sumber kedamaian itu. Yesus itu bukan hanya menyajikan damai, Yesus itu bukan hanya memberikan kedamaian, bukan hanya Raja Damai, tapi Dia juga adalah kedamaian itu sendiri. Makanya setiap pribadi yang menghadirkan Yesus hadir di dalam hatinya, maka kedamaian itu menjadi miliknya. Makanya saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kedamaian itu bukan hanya menjadi sebuah kerinduan, tapi biarlah kedamaian itu kita wujud nyatakan. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang membawa damai, dia adalah anak Allah. Berbahagialah si pembawa damai, karena kehadiranmu menghadirkan damai di tengah-tengah kehidupanmu. Sehingga orang mampu berkata, jangan biarkan damai itu pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh. Dari ya, itu hal yang kedua, agar damai itu berdiam di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang berikut yang mau dinyatakan? Tidak lain adalah ketika firman Tuhan mengatakan ayat 11 dulu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Lihat suasana itu. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Itulah lambang kehadiran, itulah tanda kehadiran Tuhan Yesus. Jadi Raja Damai di tengah-tengah kehidupan kita. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Saya mau garis bawahi, kesetiaan tumbuh dari bumi dan keadilan menjenguk dari langit. Artinya apa? Bahwa ternyata memiliki Tuhan itu, menjadi orang dekat Tuhan itu, menghadirkan kedamaian itu, menghadirkan keadilan, menghadirkan kasih, menghadirkan kesetiaan itu, gak bisa hanya mimpi, gak bisa hanya pengharapan, gak bisa hanya angan-angan, tapi harus menjadi aksi dan reaksi. Kita tidak bisa menghadirkannya, tidak bisa membayangkannya seperti durian runtuh, seperti membayangkan sesuatu yang jatuh turun dari langit, bas gitu. Tapi yang mau dimaksud Tuhan adalah kita orang yang memijak bumi, kita manusia di bumi ini haruslah juga melakukannya, haruslah juga menyatakannya, haruslah juga menjadi representasi dari kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga apa yang dikatakan kesetiaan tumbuh dari bumi, lalu keadilan menjenguk dari langit, itu baru match, itu baru nyambung gitu ya. Jangan sampai orang bilang gak nyambung, Bu, gitu ya. Tapi Tuhan mau kita juga berbuat.
Kita juga melakukan sama seperti firman Tuhan kemarin yang dinyatakan bahwa meskipun Tuhan mengetuk-ketuk pintu, kalau engkau tidak membuka hatimu, kalau engkau tidak mau membuka pintu rumah itu, tamu itu, Tuhan itu tidak akan masuk. Karena kalau dia masuk pasti dianggap maling, pasti dianggap pencuri. Makanya Tuhan mau katakan bagi kita, kesetiaan, walaupun ini sebagai gambaran yang luar biasa, kesetiaan tumbuh dari bumi dan keadilan menjeguk dari langit, itu ingin mengatakan, jadilah mitra, jadilah teman, jadilah sahabat, jadilah orang dekat Tuhan yang melakukan kebenaran, keadilan, kesetiaan, kebaikan, kasih, dan kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Kalau dibilang terakhir, biasanya orang dengar khotbah, wah berarti selesailah khotbahnya gitu ya. Orang senang, terakhir deh gitu ya. Orang langsung tegak gitu. Ya sudah, apapun itu, yang terakhir yang mau dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mari kita garis bawahi, membuat jejak kakinya menjadi jalan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa hal yang keempat yang mau dinyatakan dalam hal firman Tuhan ini? Membuat jejak kakinya menjadi jalan. Mari kita mengingat Yohanes itu. Apa katanya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu adalah sebuah jaminan. Jangan pergi cari jalan lain. Jangan tempuh jalan yang lain. Jangan membuat jalanmu sendiri. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Seperti Tuhan berfirman kepada Joshua, agar engkau selamat, agar engkau sampai ke tanah Kanaan, agar engkau sampai ke tujuanmu, agar engkau sampai ke surga yang menjadi kerinduanmu. Yesuslah jalan itu. Dan Tuhan juga berfirman, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya sahabatku, kekasih hatiku di dalam nama Tuhan Yesusku, ingatlah, laluilah jejaknya, ikutilah langkahnya, hadirlah dan berkaryalah di dalam jejaknya. Sehingga apa? Sehingga engkau ketika Tuhan datang nanti mendapati engkau berada di dalam jalannya. Benar, ini adalah Advent kedua, masa penantian. Memang benar, menanti itu membosankan buat orang yang tidak melakukan apapun. Aku pernah, atau aku sering dulu diajak oleh mamaku ke pasar Horas. Itu SMP atau SMA itu ya saya lupa, tapi sering diajak sekali berbelanja. Dan memang menunggu mama itu ya membosankan. Karena apa? Karena seperti sekarang sudah ada handphone, dan di dalam handphone kita bisa melakukan apapun. Mama kita belanja dan kita tahu emak-emak seperti apa ya. Karena persoalan 1.000, 2.000 itu bisa persoalan yang luar biasa gitu. Kadang kita kalau ngikutin dia gitu, kalau kita tidak nunggu di mobil, kita bilang, mama ini gimana sih? Karena persoalan 2.000, karena persoalan 1.000, 2.500, masa lamanya minta ampun sampai bertahan di situ tawar-penawar. Lalu mama kita bilang apa? Nggak tahu kau rupanya. Kalau dengan 2.000 tuh udah bisa dapat ini seons, cabai segini, bawang segini katanya. Aduh gitu ya. Tapi hal yang terindah, nah ini juga buat anak-anak mungkin pemuda-pemuda yang suka diajakin sama papa mamanya ke pesta atau kondangan gitu ya, yang jenuh di mobil. Ya memang itu akan menjenuhkan ketika kita tidak berbuat apapun, tidak melakukan apapun. Makanya yang terbaik ya kalau kita pintar melukis, bawalah kertas lukisanmu. Kalau kita pintar nyulam, bawalah sulamanmu. Lalu menyulamlah engkau di mobilmu atau di tempat menunggumu, atau baca-bacalah gitu. Jangan sampai seperti orang bilang, bagaimana mengenal orang Indonesia di dalam pesawat kalau perjalanan ke luar negeri. Ya lihat saja siapa yang tidur dan bengong, itu pasti orang Indonesia katanya. Karena orang bule, karena orang luar akan membaca buku gitu. Begitu juga dalam penantian ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biar engkau tidak bosan, biar menunggu itu bukan membosankan, bukan sesuatu yang membuat dirimu jenuh dan hampa,
Lakukanlah kebaikan itu. Hadirkanlah kedamaian itu. Buatlah kesetiaan itu. Hadirkanlah keadilan di tengah-tengah kehidupanmu. Maka penantianmu tidak akan membosankan. Sebab menanti itu adalah bahagia. Sebab menanti itu adalah sukacita. Karena kita menunggu sesuatu yang pasti. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menantilah dengan setia. Dia akan datang menjemputmu, menemanimu, karena engkau orang dekat. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, bahwa penantian kami begitu indah, penantian kami begitu menghadirkan sukacita dan tidak membosankan. Karena kami melakukan apa yang Tuhan mau dan ingin menjadi orang dekat Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, bersahabat, berkomunikasi selalu dan tidak pernah memutuskan hubungan denganmu. Dan kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kalaupun kami masih menanti hingga saat ini dan merasakan ketidakadilan, ketidakdamaian, ketidaksetiaan, ketidakbaikan, biarlah itu Tuhan justru memperkuat iman kami. Justru itu membuat kami semakin teguh percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan akan datang dan menjemput kami, menempatkan kami di sorga yang Tuhan janjikan dalam hidup kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkan virus corona ini. Amin.